Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sutarni SP MEP sebagai dosen pembimbing 1, Ibu Marlinda Apriani SP MEP sebagai dosen pembimbing 2, Bapak Insinyur Teguh Budi Trisnanto MSI sebagai dosen pembahas. Saya di sini akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu dengan judul Analisis Nilai Tambah untuk Penggilingan Padi di Desa Sukaagung, Kecamatan Weserdang, Kabupaten Mesuji. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agustina Eka Susanti, MPM 187540002. Outline yaitu 1. Pendahuluan, yang kedua tujuan pustaka, yang ketiga metode penelitian. Latar belakang. Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam membangun perekonomian negara. Namun pada kenyataan yang terjadi saat ini di Indonesia, petani Indonesia masih memiliki status kesejahteraan yang sangat rendah. Kualitas dan kuantitas hasil pertanian yang diusahakan oleh para petani seringkali tak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk berusaha tani. Para petani seringkali mengalami kerugian akibat lahan yang digunakan untuk menanam padi, hasil produksi yang rendah, dan hasil produksi kurang bagus sehingga harga jual rendah. Padi merupakan tanaman pangan yang menghasilkan beras sebagai sumber makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia karena mengandung nutrisi yang diperlukan untuk tubuh. Beras terdiri dari beberapa macam varietas, dan semua varietas agar menjadi beras yang dapat dikonsumsi tentu harus melakukan proses penggilingan. Menurut Handayani et al. 2013, penggilingan padi merupakan salah satu tahap dalam pasca panen padi, yaitu suatu proses pelepasan sekam dari beras. Karakter visi padi sangat perlu diketahui karena proses penggilingan padi sebenarnya mengolah bentuk visi dari butiran padi menjadi beras putih. Butiran padi yang memiliki bagian-bagian yang tidak dapat dimakan atau tidak enak dimakan sehingga perlu dipisah. Selama proses penggilingan, bagian-bagian tersebut dilepas satu demi satu sampai akhirnya didapatkan beras yang dapat dikonsumsi yang disebut dengan beras songsong atau beras besi. Hasil samping proses penggilingan padi berupa sekam, dedak, dan menir. Produksi padi sawah di Kabupaten Mesuji pada tahun 2018 berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistika Kabupaten Mesuji menyebutkan bahwa proses produksi sawah sampai 266.847 ton padi dengan jumlah luas lahan sebesar 59.916 hektar. Kabupaten Mesuji adalah sebuah daerah yang sangat besar perekonomiannya, masih sangat tergantung terhadap sektor pertanian dan perkebunan. Tanaman yang unggul di Kabupaten Mesuji adalah tanaman padi. Tujuan penelitian. Yang pertama, analisis biaya dan keuntungan penggilingan padi yang dilakukan di Desa Sukaagung, Kecamatan Weserdang, Kabupaten Mesuji. Yang kedua, menganalisis BEP pada penggilingan padi. Yang ketiga, menganalisis nilai tambah yang dihasilkan pada usaha penggilingan padi di Desa Sukaagung, Kecamatan Weserdang, Kabupaten Mesuji. Kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran adalah proses penggilingan merupakan suatu tahapan dalam pasca panen dan suatu proses pelepasan sekam dari penggilingan, yaitu dari padi, GGP padi, kemudian menjadi gabah kering. Setelah itu melakukan proses pengeringan, pengudangan, penyimpanan, dan selanjutnya yaitu penggilingan. Penggilingan itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu input. Input itu terdiri dari gabah, mesin, oli, solar, tenaga kerja. Sedangkan kalau output itu menghasilkan beras, menir, dedak, sekam. Dari output dan input menghasilkan harga input dan harga output, kemudian dapat menghasilkan keuntungan dan dapat menghasilkan nilai tambah. Selanjutnya yaitu kontribusi penelitian. Yang pertama, bagi Politeknik Negeri Lampung dapat menjadikan bahan referensi bagi mahasiswa Politeknik Negeri Lampung. Yang kedua, bagi penggiling padi dapat mengetahui berapa
berupa biaya, keuntungan, dan nilai tambah yang dihasilkan, sehingga data yang ada dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan produksi. Tinjauan pustaka yaitu terdiri dari tanaman padi, budaya tanaman padi, penggilingan padi, usaha tani, dan analisis nilai tambah. Kemudian penelitian pendahulu. Yang pertama yaitu Ibrahim Hazam Bahrahmi 2012 dengan analisis nilai tambah penggilingan padi di UD Cahya Indah di Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan metode analisis tren linear selama satu periode dan analisis BC rasio dan nilai tambah. Yang kedua yaitu Satriani 2016 analisis nilai tambah penggilingan padi, studi kasus UD Cahya Padi di Desa Cengrana, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Metode yang digunakan yaitu analisis nilai tambah Hayami. Kemudian selanjutnya yaitu Ridho Rahmat 2018 dengan model penggilingan padi terpadu untuk meningkatkan nilai tambah, yaitu dengan menggunakan metode penelitian menggunakan analisis nilai tambah dan analisis kualitas produk. Kemudian Alpriani Lestari 2017 analisis nilai tambah penggilingan padi kecil menetap di Kabupaten Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sarangen. Metode dasar penelitian adalah deskriptif and analytif dengan analisis data yang digunakan adalah analisis biaya, penerimaan, pendapatan, efisiensi, rasio, dan nilai tambah. Metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan pada pabrik penggilingan padi di Desa Sukaagung, Kecamatan Westadeng, Kabupaten Mesuji. Waktu yang digunakan untuk memperoleh data dan analisis data penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2022. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh sendiri dengan melakukan pengamatan secara langsung dari lokasi penentuan serta hasil wawancara kepada responden, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, yaitu dengan membaca buku berkaitan dengan penelitian dilakukan serta penelitian sebelumnya. Metode penentuan sampel. Populasi yang diambil sebanyak 2 orang dan semua sampel dijadikan populasi menjadikan sampel. Adapun teknik penentuan populasi sebanyak 2 orang yaitu penggilingan padi untuk skala besar dan penggilingan padi skala kecil atau untuk rumah tangga. Penelitian sampel menggunakan metode sensus. Metode analisis. Analisis yang dapat dilakukan pada penelitian ini adalah analisis nilai tambah dan pendapatan. Analisis pendapatan yang pertama biaya total, yaitu TVC sama dengan TFC plus VC. Biaya tetap penggilingan padi, biaya tetap total penggilingan padi, biaya variabel penggilingan padi. Kemudian selanjutnya yaitu penerimaan, yaitu TR sama dengan P dikali Q keterangannya total penerimaan, P harga, Q kuantitas, yaitu keuntungan yaitu R sama dengan TR dikurang TC, R keuntungan, TVC penerimaan total, TVC biaya total. Selanjutnya yaitu base rasio, yaitu TR per TVC base rasio R per TC dengan keterangan TR penerimaan total usaha penggilingan padi, TVC usaha penggilingan padi, R pendapatan usaha penggilingan padi. BP rasio yaitu Q sama dengan TVC per P dikurang FVC. BP rupiah yaitu TVC sama dengan 1 per TVC per 1 dikurang VC dibagi P. Keterangannya TR total penerimaan, TVC biaya, TFC biaya tetap, AFC rata-rata biaya variabel, P harga jumlah per unit, Q total produksi. Selanjutnya yaitu analisis nilai tambah. Yang pertama output dan input. Biaya variabel
P. Harga jumlah per unit. Q. Total produksi. Analisis nilai tambah. Yang pertama itu variabel. Variabel itu terdiri dari output, input, harga. Harga produksi dengan formula A, bahan baku dengan formula B, tenaga kerja dengan formula C, faktor koefisiensi dengan formula D sama dengan A dibagi B, koefisiensi tenaga kerja yaitu E sama dengan C dibagi B, harga produksi F, upah rata-rata tenaga kerja yaitu G. Selanjutnya pendapatan dan keuntungan. Harga bahan baku itu H, sumbangan input lain itu I, nilai output yaitu J sama dengan D dikali F, nilai tambah K sama dengan J dikurang I dikurang H, rasio nilai tambah L persen sama dengan K dibagi J dikali 100%, tenaga bagian kerja M sama dengan E dikali G, rasio nilai, kemudian bagian tenaga kerja N 100% sama dengan M dibagi K dikali 100%, keuntungan O sama dengan K dikurang M, tinggal keuntungan O dibagi K dikali 100%. Kemudian balas jasa untuk faktor produksi, manajer margin keuntungan. Margin keuntungan yaitu Q sama dengan J dikurang H, keuntungan R sama dengan O dibagi Q dikali 100%, tenaga kerja S M per Q dikali 100, pendapatan I dibagi 100 dikali 100%, sumber Hayami Mumpung Ningsi 2008. Selanjutnya yaitu keterangan A. Output atau total produksi agroindustri penggilingan padi yang dihasilkan. B. Input atau bahan baku yang digunakan untuk melakukan produksi. C. Tenaga kerja yang digunakan untuk melakukan produksi dalam suatu HOK dalam suatu analisis. F. Harga produksi yang berlaku pada saat periode analisis. G. Jumlah upah rata-rata yang diterima oleh pekerja dalam setiap satu periode produksi yang dihitung berdasarkan upah per HOK. H. Harga input bahan baku utama gabah per kilo pada saat periode analisis. Sumbangan atau biaya input lainnya yang terdiri dari biaya bahan baku penolong, biaya penyusut, dan biaya pengemasan. J. Nilai dari faktor konvensi dikali dengan harga produksi yang berlaku pada saat periode analisis. K. Nilai output dikurangkan dengan sumbangan input lain dengan harga bahan baku. L. Persentase dari nilai tambah yang dibagi dengan nilai output. M. Koefisiensi tenaga kerja dikali dengan upah rata-rata tenaga kerja. N. Presentasi dari imbalan tenaga kerja yang dibagi nilai tambah. O. Nilai tambah dikurang dengan imbalan tenaga kerja. P. Presentasi dari keuntungan yang dibagi dari nilai tambah. Q. Nilai output dikurangi harga bahan baku. R. Presentasi dari keuntungan yang dibagi margin keuntungan. Presentasi dari imbalan tenaga kerja yang dibagi margin keuntungan. T. Presentasi dari sumbangan input lainnya yang dibagi dengan margin keuntungan. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Sahairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.